رضا الله ولشفاعة رسول الله على هذه النية وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدني علما وارزقني فهما. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك ومقربك. أعطني رضاك وردنا لكل عباداتنا وحاجاتنا ومقصودنا. حاجات الدنيا وحاجات الآخرة. أعطني رضاك وردنا لكل قضائك خيره وشره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita masih membahas buku 70 Jalan Cinta Menuju Tuhan. Ini hari terakhir kita buka untuk umum sebelum kita masuk Ramadan nanti. Silakan yang pegang bukunya bisa dilihat halaman 83 tentang menghormati perbedaan. Anda ada pertanyaan boleh Bapak Ibu ya sampaikan di kolom chatting, nanti akan saya jawab setelah selesai bahas ini. Tentang menghormati perbedaan. Kita semua diciptakan oleh Tuhan yang sama untuk menjadi makhluk yang sama-sama memiliki spiritual core atau inti spiritual. Namun demikian, kita tercipta dengan keunikan masing-masing. Tidak ada dua manusia yang benar-benar sama. Tidak ada jantung yang berdetak dengan ritme yang sama persis. Jika Tuhan ingin semua orang serupa, maka Dia akan membuatnya begitu. Nyatanya manusia diciptakan dengan sangat beragam dan diberi kebebasan memilih sikap dan keyakinan. Karena itu, sikap tidak menghormati perbedaan, menuntut orang lain sama dengan kita, atau memaksakan pikiran keyakinan kita pada orang lain, itu semua adalah pelecehan pada rencana agung Tuhan. Nah, Bapak Ibu ini penting ya. Di kalangan umat itu ada banyak perbedaan ya. Perbedaan madhab, perbedaan fikroh, perbedaan harokah, dan perbedaan jalan pikir yang macam-macam. Jadi makanya kita harus menghormati perbedaan. Jangan memaksa orang lain sama seperti kita. Bahkan dalam keluarga, Bapak Ibu, saya menyarankan jangan memaksa anak-anak kita mirip sama kita. Ya karena dia diciptakan dengan potensi yang berbeda dengan kita, untuk zaman yang akan berbeda dengan kita, untuk tugas hidup yang beda dengan kita. Jadi biarlah dia bertumbuh, berkembang sesuai dengan potensi masing-masing, tugas hidupnya nanti apa, dan juga nanti di zaman yang akan berbeda dengan kita, Bapak Ibu. Cuman ada orang-orang yang mungkin nggak nyaman kalau lihat orang berbeda dengan dia. Akhirnya diajak berdebat, berusaha meyakinkan orang itu agar sama dengan dia. Saya kira itu semua, Bapak Ibu, malah nggak produktif ya, kontraproduktif. Jangan minta orang lain mirip dengan kita. Dengan pasangan juga begitu, Bapak Ibu.
Suami istri itu punya dua kepala yang berbeda, punya hati yang berbeda. Jadi jangan dipaksa untuk pasangan kita seleranya sama dengan kita. Biarlah dia bertumbuh sesuai dengan potensinya. Justru dengan perbedaan itu mudah-mudahan bisa bersinergi, bisa bekerja sama. Karena kalau dua orang sama persis, maka yang satu nggak dibutuhkan. Tinggal cuma duplikatnya gitu. Nah, kalau duplikat kan satu nggak dibutuhkan apa itu. Jadi memang harus ada perbedaan supaya saling melengkapi. Nah, cuman banyak orang tuh nggak nyaman dengan begitu. Nggak nyaman kalau orang lain beda dengan dia. Istrinya harus sama dengan dia, anaknya harus sama, malah maka dibikinkan baju yang seragam ya. Ya kalau saya natural orangnya nyaman nggak apa-apa, tapi kalau orangnya nggak nyaman ya jangan dipaksa Bapak Ibu. Karena memang Allah pun nggak bikin kayak begitu. Allah pun nggak bikin semua orang sama kan Bapak Ibu. Padahal dia bisa bikin semua orang itu jadi sama, beriman semua. Nyatanya nggak begitu yang diinginkan oleh Allah. Dibikin berbeda-beda dengan keyakinan berbeda, dita'arofu supaya kita saling mengenal satu sama lain. Ada juga orang itu berpandangan bahwa kalau satu satu mazhab misalnya, satu satu aliran pikiran itu benar, maka yang lain salah. Al-mukhotti'un itu ya. Jadi ada dua pandangan besar dalam filsafat itu ya, Bu ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya al-mukhotti'un itu kalau satu benar berarti yang lain salah. Ini biasanya karena ini berawal dari ilmu eksakta. Kalau satu tambah satu sama dengan dua, maka jawaban yang lain salah. Ya mungkin kalau Anda pakai matematika mungkin seperti itu. Tapi dalam realitas sosial nggak seperti itu. Kalau saya lebih cocok dengan pandangan al-musawwibun itu bisa jadi kita berbeda tapi kita sama-sama benar. Karena realitas sosial itu nggak seperti matematika atau fisika di mana formulanya pas ini dan kalau di luar formula ini pasti keliru. Makanya orang-orang berpandangan kaku dalam beragama seringkali background ilmunya itu ilmu eksakta, fisika, kimia, matematika, yang memang nggak ada jawaban lain selain jawaban itu. Satu tambah satu mesti dua itu, gitu kan? Dua tambah dua mesti empat. Jawaban yang lain keliru. Atau formula fisika ya kayak gitu itu. Formula kimia begitu itu, nggak ada jawaban lain. Akhirnya ini kebawa dalam beragama. Nganggap kalau yang satu benar berarti yang lain salah semua. Nabi itu begini, berarti yang nggak begini salah semua. Loh, di era sahabat pun itu ada perbedaan pendapat, Bapak Ibu. Di era sahabat Nabi ada perbedaan pendapat. Dan zaman Nabi dibenerin dua-duanya. Ada yang ketika keluar kota, dijamak, dikosor, bener. Ada yang merasa nggak bikin jamak, nggak bikin mengkosor, wong saya apa namanya nggak repot kok. Sama Nabi juga dibenerin, ya toh. Jadi eh, itu di zaman Nabi yang sama-sama menyaksikan Nabi bisa berbeda pendapat. Madzhab Ibnu Umar sama Ibnu Abbas bisa beda. Apalagi yang jauh dari Nabi 1400 tahun. Jadi jangan dipaksakan sama. Jadi kita harus nyaman dengan orang yang berbeda dengan kita. Di ilmu sosial itu apa Ibu? Itu bisa berbagai macam. Misalnya Anda ada orang buta pegang gajah, yang satu pegang ekornya, lalu bilang gajah itu kayak tali. Ya bener dia. Lalu ada yang pegang belalainya. Gajah itu kayak kayak ular, panjang, gede gitu. Ada yang pegang kakinya, oh gajah kayak pohon. Ada yang pegang telinganya, oh gajah kayak kipas. Siapa yang bener? Ya bener semua. Semua pegang gajah. Jadi nggak usah ngotot, nggak usah apa memaksakan
selera kita ke orang lain. Bisa jadi benar. Bahkan sekarang di dunia fisika pun ada nama teori relativitas kan, yang sangat terkenal. Artinya apa? Di level kuantum itu malah relatif. Kalau di fisika Newtonian, fisika yang kasat mata ini memang ada hukum yang saklek gitu ya. Tapi di level kuantum, di level yang sangat kecil atau makrokosmos, level yang sangat besar di ruang angkasa, space, itu bisa terjadi yang namanya relativitas. Jadi rumusnya pun juga bisa berubah. Nah, kita harus latihan begini, ya, Pak Ibu. Latihan nyaman dengan orang berbeda dengan kita. Dari level keluarga misalnya, Anda punya anak mungkin kok beda cita-citanya, seleranya, kecenderungannya dengan Anda. Ya, yes, tidak apa-apa. Dia diciptakan oleh Allah untuk kepentingan yang berbeda dengan Anda. Potensinya berbeda, zamannya berbeda, tantangan hidupnya nanti berbeda. Jadi jangan paksa dia seperti kita, Pak. Di level keluarga. Di level masjid misalnya, kalau ada orang beda dengan Anda dalam beribadah yang nyaman, jangan curiga, jangan ini apa ini, oh ini enggak sunnah, ini enggak. Wah, saya yakin tiap orang itu punya dasarnya, dalilnya masing-masing. Kecuali dia nggak ngerti, dia awam, nah, boleh dibenerin. Tapi kalau memang dia udah punya apa rujukannya masing-masing, udah punya pendapat, yes, biarin. Mau Salafi kayak, mau gayanya NU kayak, gayanya Muhammadiyah kayak, mau gayanya Tarbiyah kayak apapun harokahnya, apapun madhabnya. Asal dia udah punya guru yang dia yakini, dia sudah apa udah meyakini itu ya sudah, nggak usah berantem, Bapak Ibu. Saya dulu terakhir Bapak Ibu saya itu berdebat dengan orang urusan agama ini di Inggris ketika saya kuliah MBA tahun 2016. Setelah itu saya berjanji pada diri saya tidak akan lagi berdebat. Karena perdebatan itu nggak ada hasilnya. Tidak bikin orang jadi berubah pendapatnya, yang ada malah bikin orang jadi putus silaturahminya. Dicek aja, kalau dia memang nggak tahu dan dia terbuka untuk dikasih masukan, baru kita kasih masukan. Tapi kalau dia udah tahu dan meyakini apa yang pendapat dia, ya sudah, nggak usah ngotot. Anda makin berdebat, orang makin mengeraskan pendapatnya. Nggak ada cerita bahwa orang habis berdebat kemudian insaf mengubah pendapatnya. Jarang banget. Yang terjadi adalah dia makin keras berusaha mempertahankan pendapatnya dan silaturahminya terputus. Makanya bagi saya itu nggak ada gunanya. Anda pernah lihat ada perdebatan di ILC, misalnya Indonesia Lawyer Club. Sama-sama orang pinter, sama-sama profesor. Lalu ada mengakui bahwa saya salah, Anda benar. Oh iya, setelah dengar argumentasi Anda, kayaknya emang Anda yang benar. Saya salah. Ada Anda dengar itu? Nggak ada kan, Abe? Yang terjadi apa? Saling ngotot, saling bantah-bantah, saling ngata-ngatain, bahkan kadang-kadang sampai sampai berantem. Ya, toh. Bahkan yang yang bodoh pun, yang udah memang jelas-jelas salah, tetap defensif. Tetap akan defensif, tetap akan berusaha mencari celah-celah lawannya. Kenapa? Ya, debat itu memang begitu. Jadi nggak ada gunanya. Makanya dalam Quran dikatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau emang mau berdebat, berdebatlah dengan cara yang terbaik, bukan saling ngotot. Jadi apa ya Bu, menghormati perbedaan ya. Memang kita diciptakan berbeda-beda dan bisa jadi berbeda sama-sama masuk surga. Jalan menuju surga itu banyak, pintunya itu banyak. Jadi ya sudah. Kalau kajian kita ini Bu, pasti teman-teman Salafi nggak mau. Iya, dengar nama Rumi udah nggak Rumi apa? Al-Ghazali, Al-Ghazali, Ali Bid'ah gitu nanti. Al-Imam Ghazali itu kitabnya dikaji di banyak pesantren di Indonesia. Iya, Ulumuddin. Ya terus gimana? Memang kawan-kawan kita ini memang pengen mau surga lewat jalur formalitas. Saklek dah ini. Memahami agama itu lewat jalur apa, pemahaman harafiah. Ya nggak salah, Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan mau surga lewat jalur formalitas itu. Tapi ada juga
Maulana Rumi, Imam Ghazali ini lebih mendalami sisi batinia dari agama. Jadi kita ingin masuk surga lewat jalur cinta ya. Ya formalitasnya mungkin kurang-kurang dikit, nah, ini karena kita tulus mudah-mudahan dengan cinta kita ini Allah menerima kita. Jadi saya nggak terprovokasi lagi kalau ada orang, Pak ini, Pak ini apa sunnah Pak, dasarnya apa Pak? Dulu saya Bu, dulu saya ladenin Bu, sampai saya ke Makassar, saya jelasin, saya temui apa Dewan Syariahnya dan lain-lain, saya jelaskan ini itu. Tapi lama-lama saya pikir gak ada gunanya juga. Orang kalau yakin dengan pendapatnya Bu, Anda mau ngomong apapun, nggak goyang, makin defensif. Jadi ya wis lah, Mbak. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Apapun yang Anda yakini, yakinilah. Ini yang saya yakini. Ya. Dan saya juga punya dasar, Anda pun juga punya dasar, tidak apa-apa. Kita kita berdampingan dengan bahagia. Training safe, jangan sesat apa Ibu. Kenapa? Ada lagunya, ada musiknya, apa musik kan haram gitu kan. Ya enggak apa-apa. Kalau kata Rumi ketika dikomentari, musik kan haram. Kenapa Anda main musik? Dia bilang ini, ada musik yang haram. Yaitu ketika dentingan garpu dan sendokmu sedang makan malam enak-enak, terdengar oleh tetanggamu yang kelaparan dan kamu nggak ngasih makan ke dia. Itu musik yang haram kata dia. Musik yang haram adalah dentingan sendok garpumu makan enak, terdengar oleh tetanggamu yang kelaparan dan kamu nggak mau ngasih makan ke dia. Lah itu haram kata beliau. Gitu. Jadi berdebat tadi nggak ada habis-habisnya. Dan itu bukan di level kita, di level ulamanya berdebat. Ya lah, ulama-ulama salafi berdebat dengan ulama-ulama yang meyakini ini bukan bid'ah, ini tidak masalah dan lain-lain. Jadi kalau mau berdebat biar di level ulama saja. Kita yang bukan ulama ngikuti aja. Baik, we were all created in his image. Kita ini semua tercipta atas image dari Tuhan. And yet we were each created different and unique. Dan tetapi kita tercipta dengan berbeda-beda dan masing-masing itu unik. No two people are alike. Tidak ada dua orang yang sama persis. No hearts beat to the same rhythm. Tidak ada jantung yang berdetak dengan ritme yang sama persis. If God had wanted everyone to be the same, He would have made it so. Jika memang Tuhan ingin semua orang itu sama, maka dia sudah melakukan itu. Therefore, disrespecting differences and imposing your thoughts on others is an amount of disrespecting God's holy sin. Karena itu, tidak menghargai perbedaan dan memaksakan pikiran dan kehendak Anda ke orang lain, itu sama saja Anda sedang melecehkan, tidak respect dengan rencana Tuhan yang ingin orang ini bermacam-macam. Kalau Anda maksa bikin semua orang sama, nah itu Anda mengkhianati skema dari Tuhan. Latihan ke-21. Lihatlah pasangan Anda dan anak-anak Anda. Apakah mereka berbeda dengan Anda? Mungkin berbeda sikapnya, atau cara berpikir, atau kepribadiannya, atau bahkan pilihan hidupnya. Kalau mereka berbeda, maka berbahagialah. Syukuri perbedaan itu, karena jika ada dua orang hampir sama dalam banyak hal, maka cukup satu saja yang ada. Yang satunya lagi cuma duplikat, tidak diperlukan. Justru karena ada perbedaanlah kita punya kesempatan bersinergi, bekerja sama, menjadikan kekurangan kita tertutupi oleh kelebihan orang lain. Kekurangan orang lain pun tidaklah layak dicela, tapi sebaiknya kita tutupi dengan kelebihan yang kita miliki. Bukankah yang demikian itu indah? Saya baca dulu komentar Anda, Bapak Ibu.
Kalau perdebatannya dengan suami bagaimana, Pak Bu Yati Samsudin? Saya bikin program, Bu, yang namanya Certified Holistic Happiness Practitioner. Di situ ada pembahasan tentang namanya gridlock problem. Jadi suami istri itu, karena memang ada perbedaan, akan ada banyak masalah yang itu gridlock, saling mengunci. Artinya apa? Ini masalah nggak bakal selesai sampai kapanpun. Misalnya, suaminya cenderung boros, nggak suka menabung, menikmati hidup hari ini. Istrinya pinginnya menabung untuk masa depan anak. Ini nggak bakal selesai, Bu. Ada mau berdebat 1.000 kali, tetap aja nanti. Kenapa? Berawal dari perbedaan keyakinan, perbedaan kepribadian, perbedaan prioritas hidup, yang itu memang susah diselesaikan. Kalaupun harus jadi sama, itu pasti ada yang karena terpaksa mengalah. Dan itu nggak baik. Misalnya, suaminya cenderung berantakan, nggak teratur, istrinya cenderung rapi. Itu kan sering berantem itu. Nanti lempar handuk basah di tempat tidur. Istrinya marah. Ini handuk basah kok begini-begini. Nanti eh, stres habis itu. Ada yang tentang bagaimana pendidikan anak. Sebaiknya anak itu harus begini, begini, begini. Suaminya enggak harus begitu, begitu, begitu. Nah, ada. Itu namanya gridlock problem. Masalah yang saling ngunci yang nggak bakal akan selesai karena berawal dari memang perbedaan yang fundamental. Perbedaan keyakinan, perbedaan selera, perbedaan kepribadian. Nah, kalau Anda memang nggak kuat dengan perbedaan nggak begini, ya jangan menikah dari awal. Mesti Anda udah tahu kan gimana dia seleranya. Kalau nggak tahu, ya cari tahu sebelum menikah. Kalau Anda nggak kuat, misalnya ya, saya bisa mentoleransi perbedaan cara ngatur keuangan, tapi perbedaan agama saya nggak bisa toleransi. Ya dari awal jangan menikah dengan orang yang beda agama. Atau mungkin, oke agama kayaknya kita semua sepakat ya, beda agama itu nggak cocok. Atau mungkin beda negara, beda culture. Sama agamanya. Kemarin saya apa ada alumni nangis-nangis kenapa anaknya menikah sama pemuda dari Palestina. Dalam bayangan beliau kan wah, Palestina kan sangat heroik. Itu bagus lah pokoknya. Begitu dinikahin apa ibu, suaminya ini menurut versi ibunya yang perempuan nggak bertanggung jawab. Makan, minum, mesti ikut keluarga ibunya. Istrinya suatu hari berantem, sekarang minggat nggak pernah balik. Hilang suaminya. Akhirnya beliau menyesal, menangis, anaknya juga stres, bingung. Nah, makanya Bapak Ibu, eh, kita harus ngetes sejauh mana kita bisa mentoleransi perbedaan. Mungkin culture di sana nganggap istri harus tunduk patuh sepenuhnya pada suami. Sehingga kalau mungkin nggak nurut dikit, suami berhak untuk meninggalkan tanpa berita gitu. Muntaber, mundur tanpa berita. Wes nggak ada berita, tiba-tiba hilang aja. Kemana nggak jelas. Mungkin balik juga, mungkin ke negaranya atau pindah ke negara lain, nggak tahu. Jadi beliau jadi punya mixed feeling. Di satu sisi saya tuh sangat ingin membela Palestina, di sisi yang lain kok anak saya nikahkan sama pemuda Palestina jadi kayak begini, Pak. Kalau saya nggak kaget, Bapak Ibu, karena memang ada perbedaan-perbedaan yang secara budaya, secara agama mungkin sama ya. Secara budaya mungkin beda. Jadi Anda harus bisa ngukur sejauh mana saya bisa menerima perbedaan. Ada yang menikah dengan orang Turki. Saya waktu di Amerika, Bapak Ibu, itu yang ngundang saya, itu anaknya menikah sama orang Turki. Anak laki-laki nikah dengan orang Turki perempuan, anak perempuan menikah dengan orang Turki laki-laki. Tapi sampai sekarang cocok. Nah itu ada perbedaan budaya, tapi dia udah ngerti. Mungkin kalau udah biasa di Amerika ya, di Amerika kan memang sangat banyak perbedaan budaya. Si laki-laki itu ketika nyari apa istrinya, cuman kita cuma dua. Saya bisa mencari istri yang Muslim, satu sholatnya 5 waktu, dua menutup aurat.
Dah cukup. Kriteria laki-laki cuman itu. Perbedaan yang lain dia bisa terima. Tapi ada dua ini nggak bisa diterima. Jadi satu menutup aurat, dua sholat 5 waktu. Karena ada banyak juga orang Muslim yang nggak sholat apa Ibu di Amerika sana. Atau Muslim tapi tidak menutup aurat juga banyak. Jadi itu kriteria laki-lakinya. Dan begitu ketemu kriteria aja selesai. Perbedaan yang lain dia bisa terima. Jadi Anda ukur sendiri ketika menikah itu mau menikah diukur. Saya sejauh mana bisa menerima perbedaan. Yang ini garis merah saya, nggak boleh dilanggar. Ya sudah, jangan menikah dengan yang begitu. Nah, begitu menikah nanti Anda akan ketemu banyak perbedaan yang namanya gridlock problem. 60% masalah rumah tangga itu gridlock problem. 65%. Ini riset dari ini John Goodman. Ini bukunya nih. Ini salah satu pakar masalah hubungan yang paling berpengaruh di seluruh dunia, peneliti masalah keluarga. 65% masalah rumah tangga itu gridlock problem. Problem yang nggak bakal akan selesai sampai kiamat. Karena berawal dari perbedaan. Anda nggak bisa meyakinkan pasangan Anda seperti Anda. Karena dia udah punya keyakinan tersendiri. Terus bagaimana Pak ngatasi kayak begini? Katanya ahli yang lain, Dr. Tal Ben-Shahar, dia bilang, it's your opportunity to grow. Justru perbedaan seperti itulah yang akan membuat Anda jadi bertumbuh sebagai pribadi. Kalau sama persis dengan Anda nggak bertumbuh apa Ibu? Karena nggak ada yang gesek, nggak ada yang men-challenge Anda. Begitu Anda tahu kok pasangan saya tuh secara keuangan inginnya hemat, lah Anda mulai itu berpikir masalah keuangan. Selama ini saya masalah keuangan baik-baik saja, saya royal tidak masalah. Tiba-tiba menikah sama istri yang sangat hemat, yang ingin merencanakan pendidikan anak sampai S3 misalnya, termasuk persiapan untuk pernikahan anak sudah duitkan dari sekarang, akhirnya nabung terus. Nah, itu jadi tantangan buat kita tuh, buat Anda yang mungkin selama ini royal. Nah, tarik menarik itu Anda akan buat kita jadi bertumbuh. Jadi tidak untuk diselesaikan, tapi untuk membuat kita bertumbuh. Jadi pribadi yang lebih baik, yang lebih mencintai, tanpa syarat, walaupun dia berbeda dengan saya. Itu ya, Bu. Jadi tidak usah berdebat dengan suami, ngapain pakai berdebat terus. Dibikin enjoy saja. Semakin kita ingin mengubah orang, semakin susah untuk berubah. Saya udah di fase 2 tambah 2 sama dengan 5. Ya nggak apa-apa juga, terserah aja. Bapak atau Ibu di SY ini. Bu, terserah saja itu cenderung Ibu, ya wis lah karepmu. Auranya negatif. Nah, itu udah nggak boleh ya, Mbak. Anda nyerah. Enggak, bukan terserah saja. Tapi gimana ya, dia beda dengan saya. Alhamdulillah. Berarti saya jadi ada partner untuk saling mengasah, partner untuk saling memahami, dan untuk bersinergi. Justru karena berbeda, maka kita bisa bersinergi. Kalau sama, apa yang disinergikan? Sinergi itu adalah kelemahanku menutupi. Kamu tutupi dengan kelebihanmu, sementara kelemahanmu aku tutupi dengan kekuatanku. Ya, toh, Bapak Ibu. Jadi, syaratnya sinergi itu adalah masing-masing punya kelemahan dan kelebihan yang berbeda, sehingga bisa saling melengkapi. Jadi berbahagia dengan itu, jangan bersikap, ya wis sakarepmu, terserah saja lah. Nah, kalau itu berarti auranya negatif. Itu namanya kompromi, bukan sinergi. Kalau sinergi bukan terserah kamu, tapi apa yang bisa kita sinergikan. Oke, kamu seperti itu seleranya, itu keyakinanmu, itu yang kamu sukai. Sementara aku beda dengan kamu, lalu masing-masing dari kita, gimana cara kita bisa saling melengkapi, saling memahami, saling memaklumi, saling melengkapi. Dengan aura yang positif, bukan aura terserah kamu lah, sekarap-karapmu. Nah, bukan begitu ya. Oke, Bapak Ibu, makasih hadir. Alhamdulillah.
Pak Faiz, kalau rekaman ini saya share ke grup keluarga gimana? Boleh nggak supaya sama saudara bisa saling menghargai? Orang nggak kenal saya, nggak tahu ini apa, tiba-tiba Anda share. Itu ya nggak seperti yang Anda bayangkan nanti Ibu reaksinya. Paling ya di skip. Sopo lagi. Itu nanti. Jadi kemarin ada ibu-ibu nangis gara-gara anak saya mulai menjauhi agama, Pak. Dulu dia ya nurutlah sama orang tua. Sekarang menjauhi agama. Dia bilang ibu ini mabuk agama. Jadi ibunya tiap hari nangis mikiri anaknya. Saya mikir iya ya, orang udah sempurna semuanya kayaknya. Ada aja yang bikin hidup yang nggak sempurna. Ini orang kaya, kerja di sebuah perusahaan minyak, suaminya dengan suami harmonis. Udah nyiapkan pensiun, rumah yang bagus di Jogja dan lain. Tetap aja masih sedih. Ada sedihnya juga. Kenapa anak saya nggak seperti yang saya inginkan, Pak? Dia malah menjauhi agama. Malah nuduh ibunya mabuk agama. Terus ibunya hobinya ini, Bu, share-share kayak gini. Share apa? WA tentang ceramah agama. Share apa namanya? Ya, nasihat-nasihat agama lah. Anak kira bikin anaknya tambah insaf. Enggak, tambah enek. Orang kalau udah nggak mau, Bu, Anda terus jejelin dengan selera Anda, makin enek, makin nggak mau. Saya bilang, Bu, stop dulu itunya, share-sharenya. Wong ibu udah tahu bahwa dia sedang enek sama agama, kok ibu tambah jejelin terus sama ceramah-ceramah agama. Tambah nggak mau dia. Terus gimana Pak Faiz? Ibu rileks. Ibu jangan nangis tiap hari. Yang bisa ngasih hidayah cuma Allah. Terimalah dia apa adanya. Orang itu masih koma semua, belum titik. Jadi kita itu kalau belum mati, Bu, belum bisa dinilai. Ada yang mantan preman, jadi ustad. Ada yang mantan kiai, mantan ustad, jadi preman. Banyak tuh di pesantren kemudian memperkosa santrinya. Iya tuh. Nah, itu kan mantan ustad, jadi preman. Ada mantan preman jadi ustad. Ya, dulunya preman atau mungkin dulunya artis, dulunya maksiat terus lama-lama insaf hijrah jadi orang baik. Orang kalau belum mati belum bisa dinilai. Kita semua masih koma belum titik. Jadi Bu jangan nangis terus akan-akan itu udah akhirnya seperti itu belum Bu. Dia itu masih masa pencarian. Dia mungkin jadi dia dia itu jadi nggak mau sama agama gara-gara merasa agama ini bikin orang jadi berantem terus. Jadi kadang-kadang jadi tidak fair melihat orang lain. Jadi perang bahkan. Harusnya mendamaikan malah ini jadi sumber perang. Akhirnya dia males sama agama. Lah orang-orang kayak gini ini jangan tambah dijeli sama agama. Yes, biarkan dulu dia mencari. Yang penting ibu sekarang tenangkan hatinya. Jangan ditangisi tiap hari. Doakan tiap hari. Terus stop dulu ngomong masalah agama dengan anak ini. Biarin dulu dia sedang mencari kok. Mudah-mudahan nanti ketemu. Masih umur 28 dan bilang masih jauh. Ibu doakan. Nanti ada sela-sela di mana dia ada terbuka hatinya. Ibu masukin dikit-dikit. Jangan dijejelin terus. Orang kalau nggak kepingin Anda jejelin, makin muntah, Mbak Ibu. Bikin dia kepingin dulu. Saya, saya buat nasi pecel. Ibu katanya suka nasi pecel. Iya, Pak Faiz. Ya, bilang nasi pecel, Pak. Lagi nggak kepingin, Pak. Ini enak, Bu. Tak jejelin. Enak, Bu. Tak jejelin. Anak kan tak marah, Mbak Ibu. Jangan bangkitkan dulu keinginannya. Jadi santai aja dulu. Relax. Jadi ketemu dia bisa relax. Nggak sepaneng. Kuncinya Anda harus bahagia dulu. Anda harus meyakini bahwa nggak ada yang bisa ngasih hidayah kecuali Allah. Jadi ngapain saya tangisi? Nabi aja nggak bisa.
Nabi Nuh itu menangisi anaknya Kan'an gara-gara nggak mau beriman. Apa jawabannya Allah? Nuh, kamu jangan berdoa kayak orang bodoh. Kayak nggak ngerti aja. Lam akun minal jahilin. Nanti kamu jadi orang bodoh loh kalau berdoa kayak begitu. Kenapa? Kan kamu ngerti yang bisa ngasih hidayah cuman Allah. Kok kamu tangisi anakmu? Terus biasa aja. Gitu loh Bu ya. Jadi rileks aja. Kamu usaha untuk berdakwah silakan, ngajak yang baik silakan, doakan doakan terus, tapi nggak usah pakai stres. Kalau anak kita mbak seperti yang kita inginkan, nggak usah maksa-maksa, santai aja. Nah begitu Anda santai, Anda bisa menerima dia apa adanya, dia pun jadi nggak perlu defensif, dia nggak perlu ngelawan Anda lagi, dia jadi agak rileks juga. Lah begitu sama-sama rileks, sama-sama bisa menerima, sama-sama bisa mencintai tanpa syarat, ada sela-sela pada waktu-waktu di mana Anda dia cukup nyaman dengan Anda bisa masukin dikit-dikit. Insya Allah, saya meyakini kalau orang tuanya benar, insya Allah anaknya akan ikut, cepat atau lambat. Ya, Bapak Ibu, santai aja. Itu ya, Bu Nur Aini. Setan yang menciptakan musik itu mangkal sama manusia. Dia bilang, aku menciptakan musik agar manusia lupa sama Tuhannya. Sekarang manusia menggunakan musik untuk mendekati Tuhannya. Setan menepuk jidatnya. Bunuh. Ya musik itu kalau saya Bu ya, saya ikut ulama-ulama yang membolehkan musik. Kenapa? Musik itu hanya alat. Tergantung musiknya. Kalau Anda musik dangdut yang sensual, Anda puter sambil joget-joget mendekati zina ya haram. Ya, toh. Tapi kalau dengan musik itu membuat melembutkan hati Anda, membuat Anda dapat merasa dapat feel-nya ketika apa ketika beribadah, ya menurut saya malah baik. Art seni itu kan untuk menghaluskan rasa, supaya beribadah itu nggak saklek, beribadah nggak cuma pakai akal, beribadah nggak cuma formalitas. Ada orang itu beribadah yang didetailkan itu formalitasnya, Bu. Fikihnya bener-bener di detail banget. Nggak salah juga. Ayah saya dulu lama fikih. Kayak Ustaz Hidayat, Ustaz Gus Baha, atau siapapun referensi Anda. Tapi ya Bapak Ibu, itu formalitasnya. Sementara beragama itu juga ada ruhnya. Rasanya, get the feeling. Temukan rasanya. Rasa cinta, rasa syukur, rasa ridho. Lah itu nggak bisa diajari pakai formalitas. Gimana cara Anda ngajari cinta dengan formalitas, dengan fikih? Nggak bisa kan Bapak Ibu? Bahwa ini halal haram, ini air suci mensucikan, ini mustakmal, ini urutan sholat harus begini. Lah itu fikih. Bagus, harus wajib itu dikuasai supaya ibadah kita benar. Tapi kalau Anda nggak pakai belajar tentang menemukan rasa, get the feeling, ya ibadah Anda hambar kayak jenazah aja, Bu. Ada jasadnya tapi nggak ada ruhnya. Tapi ya tetap Anda ngaji roso, Anda belajar menemukan rasa itu atau get the feeling itu juga harus ada syariatnya. Karena ada orang kebablasan juga, cuman ngaji roso saja, feel-nya didapat, tapi nggak mau ibadah. Katanya yang penting kan saya ibadahnya itu dari hati saya. Itu namanya ruh tanpa jasad, alias arwah gentayangan. Menurut saya dua-duanya keliru, apa Ibu. Nabi itu juga level batinnya, level spiritual sangat tinggi dan beliau tetap menjalankan syariat juga, tetap sholat, tetap puasa. Jadi ada orang-orang yang merasa saya ini udah ngaji roso, yang penting dapatnya aliran kebatinan, yang penting saya selalu hadir, selalu sadar, terus kemudian nggak mau ibadah. Nganggap saya udah melewati fase ibadah formal. Sekarang saya itu ibadah batin. Ada kayak gitu juga, Bapak Ibu. Saya nggak setuju. Kalau saya dua-duanya perlu. Syariat harus dipelajari, fikih harus dikuasai, paling itu sehari-hari. Setelah itu Anda juga harus ngerti bagaimana dapat feel-nya. Menjalankan semuanya dengan cinta, dengan tulus, dengan ridho, dengan ikhlas.
Dua-duanya penting. Lah musik, lukisan, tariannya Rumi itu hanyalah alat untuk get the feeling, mendapatkan rasa cinta, syukur, ridho. Karena kalau Whirling Darwish yang tarian berputar, saya punya, anu kan, waktu saya di ponnya itu saya beli itunya. Itu untuk merasakan ekstase spiritual. Awal-awal belajar ya Anda pusing nggak, Pak Ibu? Muter. Tapi ketika Anda sudah terbiasa, itu akan Anda jadi kayak fly gitu. Anda mengalami ekstase spiritual. Tariannya Rumi itu. Ya kalau tarian dangdut yang sensual haram. Di depan banyak orang bukan muhrimnya. Kecuali di depan suaminya tidak apa-apa. Ya haram. Tapi kalau tarian Rumi, tarian spiritual. Tarian untuk membangkitkan rasa cinta pada Allah. Bukan untuk membangkitkan nafsu berbuat maksiat. Musiknya juga begitu. Nei itu musik yang sering saya putarkan itu. Saya puterin lagi apa Ibu? Musiknya Nei ya. Supaya Anda ngerti. Nah, dengar suaranya Bu. Ini seruling Turki apa Bu? Nei namanya. Dengar suaranya ya. Nah, ketika Anda baca bukunya Rumi, ini saya punya bukunya Mas Nawi nih. Kalau Anda mau pesan buku ini ada di kantor. Ini 3 jilid sementara. Maulana Rumi itu menulis buku ini kira-kira kalau nggak salah 15 tahun, jadi 6 jilid. Diterjemahkan sama kawan saya, Pak Nur Jabir, Direktur Rumi Institute, dapat 3 jilid. Ini jilid yang ketiga. Di kantor udah ada 3 jilid, jilid 1, 2, dan 3. Ini karya masterpiece-nya Maulana Jalaluddin Rumi, Mas Nawi Maknawi. Nah, di bait pertama pembukaan dia, di buku beliau itu, begini. Dan dengarlah suara seruling ni itu serulingnya itu, yang mengiris kalbu. Itulah rintihan bambu yang terpisah dari sumbernya. Di pohon bambu dipotong, jadikan seruling, lalu dia jauh dari sumbernya. Dan begitu bambu itu terpisah dari sumbernya, dari asalnya, dia menangis sedih, merintih seperti suara ni ini. Dan seperti itulah jiwa-jiwa para pecinta yang merindukan untuk kembali ke asal. Jadi beliau bikin perumpamaan tentang ini seperti rintihan jiwa para pecinta yang merindukan untuk kembali pulang ke rumah. Seperti bambu yang merintih ketika ditiup karena merindukan tempat asalnya. Nah ini dengan memutar ini mudah-mudahan akan membuat hati kita lebih halus, lebih dapat feel-nya ketika ibadah. Pak Faiz, zuhud itu sama seperti sufi nggak? Saya melihat cerita Abu Kilabah hampir mirip dengan Maulana Rumi. Apa begitu, Pak? Ya, ya agak panjang penjelasannya ya. Zuhud itu artinya Anda tidak melekat dengan dunia.
Cuman banyak orang salah paham kalau zuhud itu harus miskin, meninggalkan dunia, nggak mau dunia, hidup jadi serba kekurangan. Nah, itu miskonsepsi apa, keliru tentang zuhud seperti itu. Zuhud yang benar dia zuhud, Anda punya harta banyak, Anda kaya, tapi nggak masuk ke dalam hati Anda. Jadi uang ada banyak di tangan Anda, di dompet Anda, di rekening Anda, tapi Anda nggak pernah kepikiran atau melekat dengan uang. Seperti guru saya dulu membimbing saya, beliau bilang, kamu tak kasih ilmunya Nabi Sulaiman ya, ini Riyadho terakhir kata beliau. Supaya uang itu nempel sama kamu. Supaya uang dalam genggamanmu, di bawah kakimu ada dunia, tapi di hatimu sama di pikiranmu hanya ada cintanya Allah. Itu ilmunya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bergelimang harta dan kekuasaan, tapi hatinya nggak pernah nempel. Di hatinya sama di otaknya hanya ada cintanya. Jangan kayak kebanyakan orang. Uang nggak pegang, dompet nggak ada uangnya, tapi kepikiran uang terus. Nah, itulah orang matre. Dan Nabi Sulaiman itu zuhud, Pak. Sementara orang yang miskin dari matre itu bukan zuhud. Ada sebuah cerita, seorang guru ngomong ke muridnya. Ini gurunya punya pesantren lah yang serba kekurangan, ya, hidupnya sederhana. Kirim muridnya untuk bertamu ke sahabat dia. Sahabatnya itu juga seorang seorang ulama tapi kaya raya. Terus guru yang miskin ini ngomong ke muridnya, tolong sampaikan salamku ke sahabatku ini. Berangkatlah beliau muridnya ini ke sahabat sang guru ini yang juga ulama tapi kaya, lalu nyampaikan salamnya. Sama sahabatnya yang kaya bilang, oh ya terima kasih. Sampaikan salam balik ya ke gurumu ya. Dan sampaikan pesan saya, jangan matre. Yang zuhud hidup itu. Kan murid lu, kok malah guru saya yang miskin dibilang jangan matre, yang zuhud. Sementara yang pesen ini orang kaya, aneh. Ngomong ketika balik pulang ke gurunya, gimana udah kamu sampaikan salamku? Sudah guru. Terus kata beliau, pesen yang zuhud jangan matre. Nangis, ulama yang miskin ini nangis. Ya bener temanku itu. Kok bisa gitu kan? Kan yang kaya dia, harusnya kan yang matre kan dia guru. Harusnya yang zuhud ini Anda yang memang hidupnya sederhana. Yang matre harusnya dia. Kata gurunya yang miskin, enggak. Yang bener sahabatku itu. Dia kaya raya, uangnya banyak. Tapi emang setauku, di hatinya dan pikirannya itu nggak ada uang. Nggak nempel sama dunia. Nggak nempel sama harta. Itu zuhud sejati kata beliau. Lah kalau aku ini memang nampaknya sederhana, tapi sebenarnya bukan zuhud. Tapi terpaksa miskin. Aku nggak zuhud, kata gurunya. Harus aku akui aku nggak zuhud. Kenapa? Aku nggak punya uang, tapi tiap hari kepikiran uang. Gara-gara inilah Pak Ibu, akhirnya dulu partner saya itu bilang, Pak Faiz bikin training masalah uang Pak. Gitu. Saya heran, loh ngapain Mas bikin training masalah uang? Kan saya selama ini ngasih training ya tentang masalah healing, tentang spiritual, keluarga. Iya Pak, tapi kebutuhan banyak orang ini uang. Masa sih Mas saya bilang gitu? Iya Pak, 90% orang ini masalahnya uang. Orang stres gara-gara uang, berantem rumah tangga gara-gara uang, sakit gara-gara uang, dan begitu ada uang. Kalaupun dia stres, punya rumah tangga nggak beres, jadi baik Pak. Gitu punya uang. Walah, ngono tak saya bilang. Ya, ya, ya. Pak Faiz punya materi masalah uang. Ya saya belum bikin, tapi saya sepanjang hidup saya sampai umur 48 tahun ini nggak pernah ruwet urusan uang, saya bilang. Saya bukan kaya raya,
Di tabungan saya jarang ada uang 5 juta lebih. Tapi kalau ada urusan apapun, saya ada uangnya. Dari mulai yang jutaan sampai miliaran. Pokoknya emang ada kebutuhan, datang uangnya. Saya bilang, kok bisa begitu, Pak? Lah, ya itu perlu saya trace dulu ini, perlu saya breakdown dulu ini. Bisa Pak Faiz ngasih materi? Bisa, saya bilang gitu. Ya udah, saya waktu waktu dibikin ngomong bisa itu belum ada materinya, Bu. Materinya apa ya? Cuman saya udah punya pengalaman gitu. Saya udah punya pengalaman selama 48 tahun hidup saya. Sejak umur 10 tahun ayah saya wafat, ibu pun nggak kerja, saya nggak pernah kekurangan urusan uang. Kalau ada kepentingan apapun, asal itu benar-benar kebutuhan, pasti ada uangnya. Kuliah nggak ada uangnya. Begitu waktu kuliah ya keluar, ada uangnya untuk beasiswa. Dapat beasiswa. Super semar dulu saya. Saya menikah, nggak punya uang, belum punya kerjaan. Begitu saatnya menikah ya, ada modalnya untuk nikah. Begitu nikah, belum punya kerjaan, 3 bulan kemudian, datang uangnya untuk punya kerjaan. Kuliah di Malaysia, butuh 50 juta, ya datang uangnya 50 juta. Saya butuh ke Singapura 400 juta, datang uangnya 400 juta. Saya pingin sekali ke Harvard dari dulu, ingin saya lihat, kursusnya 5 hari 200 juta, saya pikir. Mahal banget. Saya pengen di sana agak lama 3 bulan begitu keliling Harvard, MIT, lain-lain butuh 600 juta. Datang uangnya. Isi saya bilang, saya pengen keluar negeri mas. Berapa lama? Setahun. Waduh, sama siapa aja? Sama semua anak. Waduh, 5 orang setahun di Inggris. Saya hitung 1 miliar. Belum ada uangnya, tapi pada hari di mana saya harus berangkat, uangnya ada. 1 miliar. Dari mana Pak Faiz? Jangan tanya bagaimana caranya. Karena bagaimana itu bisa macam-macam, saya bilang. Allah nolongnya bisa macam-macam. Tiba-tiba ada orang ngasih, tiba-tiba ada ide apa sih jadi uang. Yang itu kalau nggak ada kebutuhan, uangnya nggak datang. Saya beli rumah ini nyicil, tapi saya udah membelikan 7 orang rumah. Ya datang uangnya. Jadi saya bingung kalau ada orang kok susah urusan uang itu kenapa? Wong kita punya Tuhan yang maha kaya dan maha baik. Kok sampai Anda nggak kebagian itu kan aneh, Bapak Ibu. Kecuali Tuhan itu kaya tapi pelit. Nah, Anda nggak kebagian mungkin. Kalau Tuhan dermawan tapi miskin lah, Anda nggak kebagian. Ini enggak, Tuhan maha kaya, maha baik. Kok Anda nggak kebagian? Kira-kira siapa yang kebangetan ini? Anda punya ayah misalnya Bu ya. Ini seorang anak punya ayah. Ayahnya kaya dan baik. Kok sampai anaknya nggak dikasih uang itu kira-kira kenapa? Ya mungkin jengkel ayahnya Bu ya. Sama anaknya ini. Jadilah Bapak Ibu mentoring itu. Saya lagi di India itu. Pak Faiz bikin mentoring. Waduh, saya lagi di... Ya, saya bikin. Saya bikinlah Bapak Ibu. Saya cuman me, me, merenungkan saya tuh ngelakuin apa aja ya. Oh ini. Ya udah saya rumuskan. Jadilah yang mentoring abundance itu. Yang di awal-awal saya lakukan saya dari India itu cuma 15 hari. Orang dapat 700 juta para pesertanya. Makin semangat. Akhirnya orang sama ini ikut lagi Bu 70 hari. Total peserta 200 kalau nggak salah. Dapat 15 miliar. Wih, tambah semangat. Akhirnya di bulan Ramadan 2 tahun yang lalu kita bikin lagi. Ya ikut 400. Dan selama Ramadan itu digabung sama Total Solution jadi tadi apa double dan juga Divine Love Initiation DLI yang kita lakukan ini 3 in 1. Anda tahu dapat berapa mereka? Di luar penghasilan biasanya, di luar pendapatan yang biasa dia terima selama sebulan setiap bulan. Dihitung mereka lapor sendiri Bu, 30 miliar. Saya juga surprise kok bisa begitu. Dan di luar itu mereka bilang, Pak yang paling berharga bukan uangnya Pak. Ya 30 miliar oke Pak, tapi yang paling berharga bukan uangnya. Tapi pengayaan spiritualnya ini yang jauh lebih berharga di bulan Ramadan. Karena itulah di bulan Ramadan ini Bapak Ibu kita bikin lagi.
Nanti mulainya besok, tanggal 1 Maret. Anda kalau mau ikut silahkan. Dan ini dan ini kita gabung kayak kemarin, kayak 2 tahun yang lalu. Kita gabung dengan Total Solution tanggal 15-16 Maret plus Divine Love Initiation di akhir Ramadan. Supaya seimbang ya. Supaya masalah rumah tangga juga beres, masalah kesehatan juga oke, healing, lalu uang juga beres. Terakhir, Ramadan, ya urusannya supaya dapat cintanya Allah di akhir Ramadan. Jadi begitulah sejarahnya Bapak Ibu, kenapa kok kita bikin training atau mentoring untuk urusan uang. Mumpung ada tanya yang zuhud ini. Di zuhud itu bukan nggak punya uang, Bu. Bukan menjauhi dunia, bukan nggak punya uang miskin. Enggak, zuhud itu Anda kaya. Anda bisa hidup mewah, Anda bisa hidup enak, tapi Anda seperti Nabi Sulaiman. Menjaga jarak dengan dunia. Uangnya ada banyak, harta di bawah kakinya. Tapi di hatinya Anda ada cintanya Allah. Di pikirannya terobsesi dengan kerinduan pada Tuhan. Ingin ngasih manfaat buat banyak orang. Walaupun dia cari uang banyak sebanyak mungkin itu dalam rangka supaya bisa ngasih manfaat lebih banyak buat makhluk Tuhan yang lain. Nah kalau itu Anda yang inginkan Bapak Ibu silakan Anda ikut yang Maret tanggal 1. Besok kita mulai. Besok kita buka untuk umum ya. Pertemuan pertama perdana kita buka untuk umum. Supaya tahu. Jadi silakan hadir Bapak Ibu. Ini yang disebut Jalan Cinta berakhir hari ini ya Bapak Ibu ya. Yang untuk umum berakhir hari ini. Kalau Anda mau ikut DLI baru kita akan lanjutkan lagi nanti 10 hari Ramadan terakhir tanggal 20 Maret malam lanjut sampai Hatam. Yang sampai Hatam nanti kita buka untuk para peserta Divine Love Initiation. Tapi besok itu kita udah nggak bahas ini. Besok kita udah masuk ke Abundance, mentoring Abundance, dan sesi perdananya kita buka untuk umum. Silakan hadir. Yang mungkin penasaran, pengen intip-intip, bahkan pengen ngicipi, karena biasanya saya akan share satu latihan untuk mulai merasakan abundance. Ngomong-ngomong apa Bu, yang saya di India itu, saya bikin latihan pertamanya, kita buka untuk umum kayak besok itu, lalu ada peserta, dia belum ikut training, belum ikut mentoring, cuman ikut latihan Light of Abundance kayak besok ini. Training belum dimulai, dia dapat uang 500 juta Pak Ibu. Saya lupa apa tanah yang sudah lama nggak laku tiba-tiba laku, atau nggak, kalau nggak salah warisan yang sudah berapa belas tahun nggak dibagi tiba-tiba cair gitu. Tiba-tiba dapat 500 juta. Baru latihan yang gratisan yang kayak besok ini. Belum mulai mentoringnya. Jadi boleh Anda kalau mau datang Bapak Ibu besok silakan, itu gratis terbuka untuk umum ya. Baik, lanjut terakhir ini. Tutuplah mata. Bagi para pecinta Tuhan, saat berada di bar atau tempat-tempat maksiat sekalipun, mereka tetap memandangnya sebagai ruang mihrab untuk beribadah dan berdoa. Sekaligus mendoakan semua orang yang dijumpainya di sana. Bagi para pecinta Tuhan, Bapak Ibu, nggak ada bedanya di masjid atau di nightclub. Tetap itu dia jadikan mihrab untuk beribadah dan berdoa. Dan mendoakan orang dijumpainya. Sebaliknya, orang-orang yang hatinya lalai akan cenderung bermaksiat. Bahkan ketika sedang berada di tempat ibadah. Di Masjidil Haram ini, maksiat. Jadi joki, apa yang nipu orang gitu. Seakan-akan nolong orang untuk nyium Hajar Aswad, orang lugu nggak tahu, begitu sudah selesai mencium Hajar Aswad ditagih. Kan itu transaksi yang batil Pak Ibu. Wong dari awal nggak ada kesepakatan kok. Tiba-tiba dia nagih dan dikasih dikit nggak mau. Nah akan diikutin terus dikejar terus. Nah ini orang yang hatinya lalai ya Pak Ibu. Bahkan tempat ibadah yang paling suci pun dia tetap bermaksiat.
Jangankan tempat maksiat, di tempat ibadah dia tetap maksiat. Nanti di masjid berantem gara-gara beda madhab. Ya, toh? Mereka banyak bergunjing. Di masjid malah gibah. Atau berceramah dengan mengumpat dan memfitnah para hamba Tuhan yang nggak sepakat dengan dia. Ada Bu, yang di mimbar masjid teriak-teriak sambil mengumpat sana, sana sini. Mengumpat orang-orang yang nggak sepakat dengan dia. Dan dia merasa sedang nahi mungkar. Nahi mungkar versi dia. Gitu kan. Padahal dalam situasi apapun, kondisi hati kita lah yang membedakan segalanya. Bukan penampakan lahiriah kita. Dan bukan pula lingkungan tempat kaki kita berpijak. Para penempuh jalan cinta ilahi tidak pernah menghakimi orang lain. Mereka tidak mau menilai orang lain berdasarkan tampilan fisik semata atau sekedar dari profesi atau status sosialnya. Para pecinta Tuhan itu memandang makhluk dengan mata belas kasih, ainur rahmah, dengan pandangan mata yang penuh belas kasih, loving kindness, raufur rahim. Mereka lebih senang menutup kedua matanya seraya membuka mata ketiga, yaitu mata hati. Yaitu mata hati yang melihat kebaikan dan keindahan Sang Pencipta di balik apapun kondisi ciptaan, kondisi makhluk ciptaannya. Ya Bapak Ibu, ada banyak hal itu nggak sama dengan yang Anda lihat, tipuan mata. Ya. Seakan-akan bersurban, berjab kadang-kadang masuk masjid, tapi nyata di masjid maksiat. Maksiat yang halus mungkin orang juga nggak ngerasa. Menggunjing orang lain, memaki-maki orang lain yang nggak sepakat, yang nggak sepaham, padahal di masjid. Sementara Anda lihat orang di tempat maksiat mungkin, ya mungkin kebanyakan maksiat, tapi ada orang-orang di situ yang mungkin nggak niat maksiat. Niat ngajakin satu persatu, mendoakan orang-orang maksiat semoga insaf. Ya kayaknya di bar yang lain minum bir, dia minum air putih mungkin. Kemudian ngomong-ngomong dengan para ahli maksiat ini, dan pelan-pelan diajak satu persatu untuk jadi tobat dan hijrah. Di tempat pelacuran tidak untuk melacur, di tempat pelacuran untuk memunguti satu persatu hamba-hamba Allah yang sedang tersesat ini untuk kembali ke jalan yang benar. Dia berpendapat bahwa berdakwah di masjid itu orang udah mau masuk surga semua. Berdakwah tempat-tempat ibadah itu ya dia udah nggak perlu sebenarnya, dia udah di jalan menuju surga dan udah banyak ustadz yang membimbing. Yang butuh dakwah itu ya tempat maksiat, tempat pelacuran, bar, tempat perjudian. Nah itu yang jurusan neraka itu yang perlu kita tarik selama surga gitu. Dulu Nabi Isa dengan Nabi Yahya berdebat. Nabi Isa sama Nabi Yahya ini sepupu apa itu? Sama-sama Nabi. Cuma Nabi Yahya itu hobinya berkumpul dengan orang-orang ahli ibadah. Sementara Nabi Isa sukanya berkumpul sama ahli-ahli maksiat. Ke tempat-tempat maksiat. Lalu Nabi Yahya mengkritik, Anda ini Nabi kok kumpulnya sama orang-orang ahli maksiat. Harusnya Nabi yang kumpulnya sama ahli-ahli ibadah, sama orang-orang taat, mungkin di masjid gitu kan, pengajian. Ini kok Nabi kok hobinya tempat maksiat, tempat pelacuran, tempatnya orang bermocoran. Nabi Isa menjawab, Nabi itu adalah tobib. Nabi itu adalah penyembuh, healer untuk orang-orang sakit. Terutama yang sakit jiwanya, sakit batinnya, sakit spiritualnya.
Lah kalau Nabi kok kumpulnya sama orang-orang udah sehat batinnya di masjid, tempat-tempat zikir, tempat-tempat ibadah, bukan Nabi kata beliau. Nabi itu ya kerjaannya ngobati orang sakit, sakit batin. Orang sakit batin di mana tempatnya? Ya tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat orang minum Homer. Nah, di situlah tempatnya Nabi itu ngobati orang-orang sakit batinnya. Gitu. Jadi siapa yang benar apa Ibu? Dua-duanya benar. Ya, Bapak Ibu. Nabi Yahya sama Nabi Isa, dua-duanya benar. Kumpul sama ahli taat ya benar untuk memperkuat mereka. Kumpul ahli maksiat ya benar asal tidak untuk ikut maksiat untuk satu persatu membawa mereka ke jalan yang benar. Satu orang saja yang gara-gara kehadiran Anda lalu jadi tobat, itu peran Anda udah kayak matahari pada bumi. Jadi jadi jangan jangan suka maido ya, jangan suka mengkritisi orang. "Oh, itu kok begitu, itu kok begini." Anda nggak tahu. Ada banyak hal nggak seperti kelihatannya apa ya. Wah ini orang hobinya umroh orang bagus, belum tentu. Umroh pakai uang korupsi gimana? Orang itu tiap tahun umroh, bagus ya, layak ditiru dengan sekeluarga besarnya. Tanya uang dari mana? Oh dia pejabat pakai uang korupsi ya, umrohnya itu kayak nyuci baju pakai air kencing. Kan nanti ada yang baru ketangkep KPK itu beberapa tahun yang lalu ya. Umroh dengan sekeluarga besarnya. Dipikir ibadah. Maksiat itu. Uang dipakai uangnya korupsi. Itu bukan umroh ibadah, Bu. Itu umroh maksiat. Ada banyak hal nggak seperti nampaknya, Bu. Anda lihat, orang ini kok katanya orang baik lah, kok ke tempat pelacuran, jangan-jangan melacur, melacurkan. Anda nggak tahu. Siapa tahu dia di sana karena pandangan rahmatnya, karena ainur rohmahnya. Dia nggak tega lihat orang masuk neraka. Dia booking satu pelacur untuk masuk kamar ke dia, tapi nggak diajak berhubungan intim. Kamu tak bayar, tapi kamu di sini sama aku, mau aku nasihati, misalnya begitu. Gimbal 500.000, masuk kamar tapi dia ngasih nasihat. Kan Anda nggak tahu juga. Walaupun sangat berisiko, Bapak Ibu. Kalau nggak kuat jangan coba-coba. Ya tuh. Nanti kita yang keblowok niatnya, enggak saya mau berdakwah ke sana. Ternyata nggak kuat melacur. Jadi ya itu untuk orang-orang khusus, orang-orang host yang memang memang itu tugasnya. Tidak untuk ditiru, Bapak Ibu. Karena kita belum tentu kuat juga. Ya begitulah. Makanya kita harus sering-sering menutup mata mata kepala kita ya. Supaya nggak mudah suudzon sama orang, supaya nggak mudah menghakimi orang. Yang dibuka mata batinnya. Apa? Mata yang memandang makhluk dengan ainur rahmah, dengan mata yang penuh belas kasih. Niru, niru Allah untuk niru Nabi, niru para Rasul, niru para wali yang melihat makhluk itu dengan pandangan rahmat. Kalau Allah itu nggak melihat makhluk dengan pandangan rahmat, dari dulu itu udah dikukuti, ditutup semua dunia, dimasukkan turun adab. Tapi karena Allah itu melihat dengan pandangan rahmat, masih ngasih kesempatan. Asal nyawa belum sampai leher tak kasih kesempatan. Kamu mau hijrah, mau tobat tak terima. Dosamu segunung asal sebelum sampai leher ruhmu. Dan kamu tobat tak terima. Kurang apa coba? When a true lover of God goes into tavern, the tavern becomes his chamber of prayer. Ketika seorang pecinta Tuhan masuk ke nightclub gitu ya. Nightclubnya berubah menjadi mihrab dia. But when a wine bibber goes into the same chamber, it becomes his tavern. Tapi emang kalau para pendosa masuk ke nightclub ya memang dia sedang maksiat. In everything we do, it is our heart
that makes the difference. Dalam segala hal yang kita lakukan, hati kita lah, kondisi hati kita lah yang membuat perbedaan. Not our outer appearance, bukan dari sisi luar. Bukan kita pakai surban apa tidak, pakai kaos atau pakai gamis, bukan itu. Tapi hati kita lah yang akan membedakan. Sufis do not judge other people on how they look or how they are. Seorang pecinta Tuhan, para sufi itu tidak menghakimi orang lain berdasarkan bagaimana penampakannya atau apa profesinya. When a Sufi stares at someone, ketika seorang pecinta Tuhan itu memandang seseorang, he keeps both eyes closed. Mereka menutup mata kepalanya, instead opens a third eye, tetapi dia membuka mata batinnya, mata ketiga. The eye that sees the inner realm. Mata yang melihat kesejatian, kondisi batin, bukan cuma penampakan luar. Latihan ke-22. Lihatlah anak, pasangan, orang tua, saudara, tetangga, teman, bahkan pesaing, pelanggan, atau bahkan binatang dan tumbuhan sekitar Anda. Lalu ingatlah orang-orang tidak Anda sukai juga, atau bahkan yang Anda musuhi, Anda benci. Bisakah Anda menutup kedua mata Anda untuk mengabaikan tampilan luar dan sikap perilaku mereka yang nampak? Lalu membuka mata batin Anda untuk melihat hakikat diri mereka yang terdalam. Bisa jadi orangnya menjengkelkan atau bahkan memuakkan kalau Anda lihat. Tapi kalau Anda selalu ingat siapa di balik itu semua dan siapa penciptanya, mungkin Anda dapat menemukan kebaikan yang terselip di balik semua ciptaannya, bahkan ciptaan yang paling nakal sekalipun. Jangan buru-buru salah paham. Kita memang tidak boleh membenarkan kesalahan ataupun mendukung kemungkaran. Tapi ingatlah bahwa kita juga dilarang menegakkan kebenaran dengan cara yang batil atau bernafsu mencerca dan menghakimi seseorang tanpa melihat keseluruhan sisi dirinya secara mendalam. Kita pun diwajibkan mengedepankan cinta kasih pada siapapun dan apapun, walau terkadang harus menelan pahitnya kenyataan. Air susu dibalas dengan air tuba. Jadi, close your eyes, rise in love, and stay there. Tutuplah mata Anda, bangkitkan rasa cinta di hati Anda, dan tetaplah di sana. Close your eyes, rise in love, and stay there. Itu jalan terakhir yang kita bahas di sini, jalan ke-22. Jalan ke-23 sampai 70 nanti insya Allah kita lakukan lagi di bulan Ramadan, di akhir-akhir, dan setelahnya juga, setelah Ramadan, kalau memang nggak cukup waktunya. Dan juga kita rekam semuanya, itu kita dedikasikan untuk teman-teman yang ikut Divine Love Initiation. Sekaligus juga ada proses Divine Love Initiation-nya ya. Menanam benih cinta ilahi. Mohon doanya Pak Faiz semoga bisa ikut semua program yang bulan puasa ini. Abundance, Total Solution, DLI. Semoga bisa semua. Amin Pak Abdul Wafi Haji. Amin, amin Pak. Bapak Ibu jangan khawatir masalah uang ya. Karena uang itu insya Allah Bapak. Saya jalani ini 48 tahun. Tepatnya sih setelah ayah saya wafat ya, itu 38 tahun. Uang itu nggak pernah jadi masalah. Kalau Anda tidak mempermasalahkan. Tapi Anda mempermasalahkan uang terus, nanti jadi masalah terus Bapak Ibu. Kami bertujuh Bapak Ibu ditinggal ayah sama ibu, yatim piatu. Tidak pernah satu kali pun berantem urusan uang.
Apalagi rebutan warisan, wis tidak sama sekali. Saya 7 bersaudara, saya nomor 5. Dan saya pun nggak pernah ada ribet urusan uang. Ya kadang-kadang nggak punya uang, ya. Tapi ketika ada kebutuhan, pasti datang uangnya. Lah kalau Anda nggak begitu, Anda perlu bertanya, ada apa dengan saya ini? Kok sampai saya nggak lancar rezeki? Kok saya ini punya Tuhan yang maha kaya, maha baik, kok saya kurang kebahagiaan saya? Berarti ada yang salah dengan saya. Nah itu yang perlu saya luruskan Bapak Ibu nanti di abundance mentoring. Mudah-mudahan Anda nggak repot lagi urusan uang. Saya tadi baca, lihat Instagram, Elon Musk ngasih ceramah ke di apa orang-orang Arab lah, orang-orang Timur Tengah, pakai apa di Dubai apa di Qatar saya nggak tahu, di pertemuan besar begitu. Dia bilang kayaknya sebentar lagi ke depan ini uang udah nggak relevan, dia bilang. Kenapa? Ketika robot humanoid, robot yang kayak manusia itu terus dikasih kecerdasan AI, itu jadi kayak bisa melakukan apapun yang manusia bahkan nggak bisa lakukan. Dan itu makin lama makin murah, sehingga semua pekerjaan bisa dilakukan oleh robot, maka manusia gimana? Akan dapat namanya high universal income. Jadi pertama akan dapat universal basic income. Jadi karena kita sudah nggak perlu kerja gitu ya, yang ngerjakan robot semua, dari mulai kerja otot sampai kerja otak, robot semua yang melakukan, dan AI, artificial intelligence, maka manusia bisa santai, relax. Maka supaya nggak terjadi kriminalitas atau terjadi kerusuhan sosial, maka semua orang akan dikasih namanya universal basic income. Semua orang dapat penghasilan, walaupun nggak harus kerja. Penghasilan minimal untuk bertahan hidup. Dan penghasilan minimal ini makin lama makin tinggi. Ini udah terjadi di Dubai, di Qatar. Masalah penduduk Qatar apa ya, nggak usah ngapa-ngapain pun akan dikasih sama negara. Dari lahir sampai mati disubsidi terus, digratisin. Dan itu makin lama makin meluas ke seluruh dunia nanti. Jadi dia bilang, uang itu hanya diperlukan kalau ada keterbatasan resource, kata dia. Keterbatasan scarcity of resources ya. Begitu udah ada humanoid sama AI yang terintegrasi, nanti udah nggak ada lagi itu keterbatasan resources. Semua serba abundance, serba berlimpah. Semua orang akan dapat uang yang cukup untuk bertahan hidup dan bahkan makin lama makin bertinggi kualitasnya. Udah terjadi di Dubai, di Qatar dan lain-lain. Dan akan meluas makin lama ke seluruh dunia. Dan kalau itu terjadi, Anda mau ngapain? Ketika hidup di dunia ini cuma serba nyaman, Anda mau ngapain? Bagi saya, Bapak Ibu, nanti yang terakhir tersisa itu adalah spiritualitas. Karena robot sama AI udah bisa menggantikan otak kita. Kita nggak perlu mikir lagi, semua jawab AI. Udah bisa menggantikan otot kita. Robot yang melakukan semua pekerjaan rumah. Bahkan Anda bisa curhat sama robot. Artinya apa? Teman curhat pun juga sudah ada. Sekarang ini dites Bapak Ibu, AI sebagai psikiater sama psikolog, itu ternyata pasien lebih nyaman ngomong sama robot AI dibanding sama psikiater asli atau psikolog asli. AI itu lebih memahami, lebih empati. Dengan melihat profil Anda, dia udah ngerti, dengan dia bisa ngasih jawaban yang lebih empati dibanding psikolog sekalipun. Artinya apa? Anda dimensi fisik digantikan sama robot, dimensi otak diganti sama AI, dimensi emosi, sosial. Anda bisa bahkan di Jepang itu orang udah males menikah, Bang. Dia tinggal beli boneka seharga 200 juta, cantik tinggal milih wajah seperti apa, bodinya juga empuk kayak manusia, bisa diajak berhubungan seksual dengan cara yang lebih memuaskan dibanding istri mungkin. Anda juga tinggal pilih robotnya itu laki-laki atau perempuan, tinggal pilih. Dan dia memahami Anda. Dikasih kecerdasan AI sehingga dia ngerti Anda pulang disambut, dia nggak pakai cemberut, nggak pakai minta uang lagi, nggak pakai ngambek, ngerti situasi batin Anda coba.
Jadi makin lama makin aneh dunia ini ya Pak Ibu. Tapi itu terjadi, sedang terjadi Bu. Terus sisanya bagaimana itu? Menurut saya Bu, yang tersisa cuma tinggal spiritualitas. Hubungan dengan Tuhan itu nggak bisa diganti oleh siapapun. Dan uang katanya dia akan semakin lama semakin abundant. Semua orang akan semakin kebagian. Jadi apa ya Bu, zaman sekarang nggak relevan. Anda stres urusan uang itu sudah nggak relevan. Udah nggak zamannya. Kalau Anda masih kayak begitu, ya Anda perlu belajar. Anda perlu belajar, berarti ada something wrong dengan diri Anda. Ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Itu kita bahas besok apa Ibu ya. Silakan datang untuk gratis besok. Abundance, jam yang sama kayak kita ini. Anda ngundang banyak orang juga boleh, silakan. Biasanya penuh apa Ibu. Jadi Anda harus datang duluan. Biasanya Zoom-nya ini penuh 1.000. Terus kita masukkan ke YouTube. Biasanya 500 di YouTube, di sini 1.000. Jadi kalau Anda nggak datang lebih awal, Anda kepental, Anda bisa lihat di YouTube. Ya, itu besok kita bahas. Sebenarnya Bapak saya itu malas bahas uang itu. Apaan sih uang aja dibahas? Nggak tahu ya apa. Uang aja loh, kok repot gitu. Harusnya nggak susah itu. Tapi ya gimana, masalah banyak orang masih di situ. Dan saya ngikutin orang-orang aja. Masalah banyak orang masih di situ. Ya sudah, saya nggak tahu kalau Anda gimana. Anda udah nggak punya masalah dengan uang apa Ibu ya? Kayaknya nggak perlu lagi ya. Ya wis apa Ibu. Silakan kalau mau hadir ya besok jam 5.30 seperti biasanya. Linknya akan beda dengan ini saya kira. Akan di-share kawan-kawan. Anda datang lebih awal mungkin supaya apa kebagian kursi. Kalau nggak gitu kebental Anda kebagian kursi nanti lewat YouTube. Besok masih dibuka untuk umum. Jadi silakan mau ngundang siapapun. Khusus bahas spiritual financial abundance. Sampai ketemu besok Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah keberlimpahan. Berlimpahan kesehatan, keberlimpahan hubungan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, keberlimpahan uang finansial supaya kita nggak ribet lagi sama uang, supaya kita nggak matrek lagi sama uang, supaya dunia ini ada di bawah kaki kita, di genggaman tangan kita, tapi tidak masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Karena hati dan pikiran kita hanya kita persembahkan untuk Allah, untuk mencintai Allah dan mengasihi sesama makhluk. Mudah-mudahan pada akhirnya kita semua, Bapak Ibu, bisa reuni akbar di surga kelak dalam pelukan cinta Sang Maha Kekasih. Ala hadhin niyya wa kulli niyatin sholihah liridha illa wa lisafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atsmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin bi rahmatika ya ghani ya mughni ya kafi. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah walhamdulillah wa akhiru da'wahum 'anil hamdulillah rabbil alamin. Terima kasih ya Bapak Ibu. Ini pertemuan terakhir kita untuk bahas ini yang terbuka untuk umum. Sampai tadi ke-22 bagi teman-teman yang mau menghatamkan ini dan juga sekaligus ingin merasakan ya, menanam benih cinta ilahi, silakan Anda mengikuti Divine Love Initiation.
Nanti kita lakukan pertemuan perdananya tanggal 20 Maret malam. Malam 21 Ramadan insya Allah ya. Itu yang menuntaskan ini. Bagi teman-teman yang kepinginnya masalah uang dan juga spiritualitas, uang yang berkah dunia akhirat, kaya lahir batin, berlimpah, Anda bisa ikut besok pagi. Itu masih gratis untuk umum atau bisa juga langsung ikut programnya. Nanti ketemu sama saya 25 kali. Besok masih untuk umum, tapi setelah itu nanti akan 2 kali mungkin untuk umum Bapak Ibu ya. Besok sama hari Senin. Tapi setelah itu 23 kali pertemuan nanti itu hanya untuk yang ikut di abundance. Bagi teman-teman yang ingin intensif ketemu sama saya 2 hari penuh, insya Allah eh, di bulan Ramadan Anda bisa ketemu langsung di Jakarta. Biasanya alumni pun juga banyak kalau udah Ramadan ini. Jadi Anda harus segera kalau mau, mumpung belum, karena tempatnya terbatas di Jakarta itu ya, di Hotel Valsaka. Itu tanggal 15-16 Maret. Nanti trainingnya full, ya sebagian besar lah paling tidak itu sama saya. Saya langsung isi. Kemudian online juga bisa, itu full. Dan kalau Anda daftar sekarang, Anda akan dapat rekaman yang kemarin-kemarin, supaya bisa belajar dulu, supaya ketemu sama saya nanti sudah ada ilmunya, sehingga ketika ketemu, yang diserap jauh lebih banyak. Kita Bapak Ibu, selamat menempuh puasa. Saya akhiri bahagia sekali ya Bapak Ibu. Saya nggak tahu apa nuansanya, saya senang sekali hari ini. Mungkin kalau besok hari puasa. Dan semoga Allah membersamai kita ya. Semoga ini menjadi bulan puasa terbaik Anda. The best Ramadan ever. Yang selama ini mungkin Ramadan biasa-biasa saja Bapak Ibu. Jangan kali ini. Kali ini harus luar biasa ya. Jangan-jangan ini Ramadan terakhir kita juga. Kita nggak pernah tahu Bapak Ibu. Dan kita harus bahagia menjambut Ramadan ya. Bulan bulan cahaya ya. Cahaya ampunannya Allah, cahaya keberkahan dari Allah, cahaya cintanya Allah, cahaya keberlimpahan finansial, sembuhan, kekayaan, lahir batin dunia akhirat. Jadi kalau sampai Anda nggak dapat, ya salah Anda sendiri ya Pak Ibu ya. Wong ini bulan harusnya bulan penuh cahaya, cahaya ampunan, cahaya keberlimpahan, kekayaan, lahir batin, finansial, spiritual, cahaya kebahagiaan, rumah tangga. Kalau Anda nggak kebahagiaan, salah Anda sendiri. Anda nggak memanfaatkan itu. Dan saya cuma bertugas menemani Anda, Bapak Ibu, di 3 program intensif ini. Ada yang tiap hari ketemu, abundance mentoring, finansial, ada yang 2 hari penuh full, pagi sampai maghrib, PS, dan malam-malam Ramadan kita hidupkan dengan Divine Love Initiation. Ya. Berbahagialah Anda mungkin yang sudah dapat rezeki, bisa ikut yang tiga-tiganya. Kalau belum, silakan Bapak Ibu. Insya Allah tekad Anda kuat, Allah akan mengijabah, pasti dikasih rezeki. Dan sampai ketemu besok pagi. Insya Allah Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.